Welcome back to SSB, Sekolah Sepak Bola. Bukan dong, sok-sokan bola. Ini 2 episode spesial. Tadi MU, Revino sama Adit. Nah, kali ini di episode selanjutnya spesial Barcelona, karena kita kedatangan tamu spesial, yaitu ada Yunike dari Indo Barca Jogja. Woo! Thank you Ike sudah datang ke SSB. Ini satu kehormatan karena sebagai fans Barcelona kedatangan fanbase-nya dari Indo Barca itu seneng banget sih. Iya. Thank you udah datang ke SSB sok-sokan bola. Kita ngobrolin soal spesial, kita all about Barcelona ya. Yes. Ini kita langsung mulai dengan, karena ini persiapan masuk ke musim terbarunya Barcelona. Gimana? Dari transfer yang sudah dilakukan Hansi Flick dan kawan-kawan ini, sejauh ini sudah berhasil mendatangkan Anthony Gordon, Karim Adeyemi, terus satu lagi pemain dari Brussels itu adalah, namanya masih pemain berusia 18 tahun. Pemain muda ya? Itu, namanya siapa lagi, lupa, bentar aku buka. Itu namanya adalah Jesse Bisiwu. Oh, Jesse ya. Itu pemain 18 tahun dari klub Bruges. Itu gimana ngelihat transfernya Barcelona? Oke atau masih kurang? Masih kurang sih, soalnya kita belum punya striker. Nah, itu yang benar-benar finishing lah setidaknya. Masa Ferran Torres? Wah, iya lagi ya. Iya. Kita dulu punya Luis Suarez. Iya, sebelumnya benar. punya Eto'o. Terus ada Lewandowski. Nomor 9-nya sekarang siapa? Iya. Apakah kita akan masuk ke era Martin Braithwaite? Tiba-tiba beli striker tapi antah berantah. Iya. Sebenarnya masih PR sih buat Barca gitu. Untuk mendatangkan yang setidaknya satu aja yang tapi bisa gitu, bisa dimainkan gitu. Yang benar-benar bisa memberikan permainan yang banyak ya fans-fans ekspektasikan lah gitu. Nomor 9. Tapi yang masih jadi kejaran dari Deco adalah Julian Alvarez. Ya kan? Julian Alvarez dia masih jadi salah satu bidikan utama. Bahkan per hari ini kita tag tanggal 5 Agustus ya. Itu Deco konfirmasi dia lagi di Madrid. Dia akan mencoba melakukan percobaan terakhir menggoda Julian Alvarez. Apakah bisa atau enggak, kita masih nunggu sih. Tapi kalau dari Ika sendiri, seneng nggak kalau misal Alvarez gabung Barcelona? Oh, senang banget. Soalnya kita lihat kan sebelum-sebelumnya Alvarez di ATM, terus sebelumnya dia juga di City, lalu dia juga di Argentina di timnas kan, bagaimana itu kan dia sangat berpengaruh sih menurut saya. Misal itu nggak berhasil gitu, alternatifnya siapa? Alternatifnya siapa ya? Aduh, masalahnya Barca ini nggak ada duit. Kalau ada duit mah kita pengennya Haaland ya. Kalau Haaland mah bisa. Gitu. Iya lagi ya. Gak kayak Madrid kan, dia pengen siapa tahu-tahu bisa aja. Iya, kalau Madrid mah tinggal ya mau siapa beli gitu. Tapi kalau aku jujur ya, sebagai fans Barcelona pengennya pengganti misal Alvarez nggak bisa, antara kalau nggak Lautaro Martinez. Oh iya, bisa. Itu Harry Kane. Oh, Harry Kane. Tapi Harry Kane udah ini gak sih? Udah tua gitu. Sama kayak Lewandowski kan. Iya, tapi dia masih bagus banget. Oke banget kan. Dia kemarin di Inggris, aduh gacor. Bahkan kemarin di Bundesliga kan jadi top score juga dia kan. top score juga. Jadi kayak pengganti yang sepadan untuk Lewandowski menurutku ya Harry Kane. Harry Kane, iya. Tapi ya balik lagi, duitnya Barcelona nggak ada. Ini tergantung duit sebenarnya sih. Tergantung duit. Atau mungkin ada pemain-pemain yang kayak Rashford yang rela potong gaji, gajinya lebih rendah, tapi yang penting demi gabung Barca, ayolah gabung gitu. Iya benar. Siapa ya? Kemarin yang Cancelo itu. Oh Cancelo juga ini. Tapi dia dipotong gaji nggak ya? Dia rela, tapi ini emang kan, Barca nggak mau aja ya? Barca mau, tapi yang susah ini kan timnya kan. Iya. Timnya mana tuh? Pokoknya tim Timur Tengah kan. Iya. Tapi dia katanya udah memboikot nggak ikut latihannya tim biar bisa pindah ke Barca karena dia kan cinta banget sama Barcelona. Cuma Barca tuh nggak punya duit. Iya, dia juga main di Barca bagus. Cancelo tuh bagus sih menurut saya. Bagus banget sih. Itu kanan kiri oke. Benar. Tusukannya juga oke, jadi sayap oke. Tapi kalau dengan adanya Hansi Flick kayaknya dengan skuad apapun kayaknya Barcelona tetap optimis, bener nggak? Iya, benar. Apapun itu optimis. Tapi optimisnya di Liga sih. Kalau kan? mau ke UCL, aduh, jangan dulu, mentalnya aja belum jadi. Kenapa ya? Kenapa ya Barca nih?
Tapi terlepas dari Barcelona belum bisa meraih UCL semenjak 2015, kalau beberapa musim terakhir ini kan, ini ada faktor kayak memang selain memang secara kedalaman skuad belum sebagus PSG lah misalnya. Tapi karena ada faktor, ini bukannya menyalahkan wasit ya, cuma kan sudah terbukti setelah wasit yang memimpin laganya Barcelona melawan tim tertentu, itu selalu dapat sanksi kan? Iya, benar. Misal lawan Inter Milan. Itu kan harusnya mungkin bisa selesai di 3-2. Iya, itu menit-menit terakhir. Menit terakhir sebelum gol penyama kedudukan itu kan ada pelanggaran kan? Iya. Itu mungkin bisa disemprit, itu bisa dicek VAR dan terbukti wasitnya kan akhirnya nggak boleh memimpin laga UCL lagi kan? Iya, benar. Berarti terbukti melakukan kesalahan. Tapi Barsanya yang dituduh bayar wasit terus padahal ya mungkin korban ya. Mungkin jadi korban, tapi ya memang ya banyak inilah. Terus yang kemarin di UCL musim ini juga kan wasitnya juga akhirnya nggak boleh memimpin. Iya, yang lawan ATM dah. Lawan ATM. Itu kan banyak kontroversi kan. Wah, itu ATM-nya aja udah problematik, ditambah wasitnya juga, aduh. Dan mungkin ini kan kita subjektif karena fans Barca, tapi dari UEFA pun memberikan sanksi kepada wasitnya. Iya, benar. Berarti kan itu secara objektif juga memang dia melakukan kesalahan kan. Iya. Itu sih. Semoga 2026-2027 wasit bisa semakin ada keadilan lah. Ada keadilan. Please, keadilan buat Barca. Tapi mungkin banyak yang bilang itu karma 2009 lawan Chelsea. Bisa jadi ya. Iya. Karena ada handball di kotak penalti. Benar. Terus ya banyaklah kontroversi. Tapi ya zaman dulu kan belum ada VAR. Sekarang kan ada VAR. Iya, sekarang kan udah ada VAR. Tapi kalau Indo Barca sendiri gimana nih secara komunitas? Ike, berkembang besatkah atau gimana? Kan Barcelona biasanya tim fanbase-nya akan meningkat tajam. Kalau timnya lagi bagus. Ini kan Barcelona beberapa musim terakhir kan naik turun, cuma baru 2 musim terakhir ini lagi lumayan oke lagi kembali ke track. Itu gimana Indo Barca? Nah, kalau dari Indo Barca itu bagusnya itu kami tuh tetap konsisten. Wow. Jadi walaupun ingat yang Xavi itu kan Mas ya. Xavi ya, awal itu kan harusnya tuh saya loh yang ngurusin nobar sendiri. Terus kayak rela begadang, itu kan mainnya jam 3 jam 4. Bener. Itu kan harus selesainya palingan jam 6 atau enggak jam 5 lah gitu. Nah, itu tetap ada kok yang datang nobar, ada yang kita tuh masih tetap tiap kita buka membership itu tetap ada orang yang mendaftar. Jadi untuk yang bilang bahwa kita tuh decul-decul inkonsisten, enggak, kita konsisten kok ya. Meskipun prestasinya lagi jelek. Saya nonton loh era di pantai 82 Bayern Munchen. Iya. Itu saya nonton loh. Itu sakit hatinya masih sampai sekarang tuh. Iya, tapi untungnya ya fans Barca ini ya tetap mensupport. Terus mereka juga support komunitas di sini kan, Indo Barca Jogja. Terus beruntungnya kami tuh pengurusnya tuh tetap ada regenerasi. Itu. Iya. Bahkan setiap ada Munas ya? Iya, Munas. Itu kan selalu rame terus kan? Ya, itu rame. Acara apapun Enif tuh rame. Itu paling rame biasanya tuh 60 orang, 70 orang. Itu kan termasuk rame ya. Banyak lah itu. Iya, soalnya mereka kan ngeluarin duit juga biaya untuk kesini apa segala, dan mereka rela itu. Dan kalau Ika bergabung di Indo Barca dari tahun berapa? Kalau saya itu pas COVID kan, saya kan di Jogja kan pas COVID. Gara-gara kuliah ya? Iya, terus diajakin teman kelas, kamu suka klub apa? Terus saya sukanya nonton Barca, terus ayo nobar, aku bilang, aduh di Toraja nggak ada tentang nobar gitu, nggak ada nobar gitu. Oh iya? Dia bilang, di sini rame, ada komunitasnya, saya pengurus ini Indo Barca Jogja, digituin kan. Terus bilang, tapi malu, dia bilang, enggak, ayo aja. Terus diajakin, itu bulan Agustus, itu friendly match lawan Juventus, ingat. Yang Ronaldo masih main di Juventus. Itu kayaknya skornya 2-1 atau 3-1, pokoknya 2-1 deh. Menang Barcelona ya? Atau Juve? Iya, menang Barca. Lupa aku. Terus dari awal kenal sama Indo Barca. Iya, habis itu setelah itu saya nobar sendiri terus, Mas. Sendiri saya nobar sendiri. Akhirnya ya teman-teman notice kan, kayak aduh, mungkin cewek sendiri kan ditemani terus diajakin. Habis itu ditanyain, "Kamu suka Barca dari kapan?" Kemudian kalau saya benar-benar sukanya tuh dari SMP, yang benar-benar ngikutin, yang benar kayak tahu gitu loh. Bisa ngerti sepak bola itu. Kalau misalnya cuma nonton doang kan ya dari SD kan udah nonton doang. Gitu. Influence seneng Barca dari siapa? Kalau saya? Kalau saya dari bapak saya.
Bapak juga Indo Barca? Iya, suka Barcelona? Iya, Barcelona. Wow. Kakak saya kan rata-rata cowok kan. Mereka tuh ada MU. Iya, benar. Iya, terus ada City. Pokoknya banyak lah beda-beda kita. Nah, saya Barca. Bapak kan maksudnya generasi yang lebih dulu dari kita kan. Iya. Pasti biasanya kalau orang-orang tua zaman dulu ya, itu biasanya Serie A. Kalau nggak AC Milan, Inter, Parma gitu-gitu bahkan. Iya, tapi kan? dia suka juga itu. Dia sukanya ini Inter. Dia suka Inter ya. Emang bapak-bapak ya sukanya. Iya, benar. Ya kan, jarang loh bapak-bapak yang suka Barcelona karena Barcelona kan banyaknya generasi milenial kayak aku gitu kan. Tapi bapak suka Barcelona? Iya, suka. Dia sering muter gitu. Kalau di sana kan beda sejam kan di sini kan. Oh, iya. Kalau misalnya di sini mainnya jam 3, di sana jam 4 gitu. Orang tua kan udah bangun itu. Oh. Terus saya juga ikut bangun kadang nonton gitu. Nonton Barcelona. Berarti dari situ kenal Barcelona. Iya, kenal. Tapi kalau SD kan belum paham gitu lah. Cuma nonton-nonton aja. Iya, nonton ikut. Pas SMP yang pas UCL lah. Belum itu mulai final 2015. Iya, eranya MSN. Iya, makanya itu. Makanya saya suka Neymar. dari situ suka Neymar. Saya tuh suka Neymar. Dan jarang orang suka Barcelona pintu masuknya di Neymar. Iya, kan banyak orang pintu masuknya enggak Ronaldinho, Messi mesti kan. Benar. Tapi kamu pintu masuknya dari Neymar. Neymar, iya. Kenapa Neymar? Waduh, kalau dia main tuh bagus banget, Mas. Iya, maksudnya dia mainnya tuh beda gitu, permainannya tuh beda. Emang Messi Neymar waktu itu bisa melengkapi itu menurutku trio paling komplit ya. Iya, benar. Messi sisi kanan, Neymar kiri, tengahnya Suarez. Itu pembunuh semua lagi. Kan banyak pemain yang mungkin sayap jago untuk dribbling tapi finishing kurang. Lah ini Neymar, Messi komplit bisa semua. Udah emang godnya semua. Itu trio yang ada gantinya nggak ya? Belum loh. Belum menemukan ya. Mungkin yang agak mendekati trionya MSN di era sekarang itu trionya ini punyanya Munchen. Oh, Harry Kane. Kanannya siapa namanya? Olise. Terus siapa lagi? Kirinya tuh Jamal Musiala. Ya, Jamal Musiala. Ya kan? Nah, saya juga suka Musiala. Aduh. Sumpah. Itu saya berdoa kenapa ya nggak ke Barca, tapi kalau ke Barca jadinya numpuk juga sih. Pemain ini lini serangnya banyak ya. Dia sosok main kayak Pedri kan, atau Fermin Lopez lah ya. Tapi aku berharapnya Harry Kane sih pindah ke Barcelona. Kalau Harry Kane nggak apa sih, soalnya dia bagus sih, bagus banget. Gacor pemain belakang. Tapi kita balik lagi flashback ke Neymar. Terus ketika Neymar akhirnya pindah ke PSG, itu sakit banget. Astaga. Sakitnya tuh benar-benar saya tuh nggak nonton bola. Kayak kejadian Messi keluar dari Barca. Iya benar. Tapi Messi tuh lebih lama jangka waktu saya tidak menonton bola sama sekali, setahun. Dan pas saya cerita ke teman-teman Indo Barca Jogja, mereka juga kayak gitu. Mereka nggak nonton bola. Berarti setelah Messi pindah semua nggak menobar? Nggak. Sakit hatinya gitu ya? Sakit hati. Sama. Maksudnya orang kan Barca itu Messi itu Barca. Iya. Terus dia nggak dihargain, maksudnya kayak nggak dihargain. Dia malah udah rela potong gaji apa segala, tetap disuruh keluar. Siapa yang nggak sakit hati? Mana yang sedih perpisahannya coba? Makanya itu, Mas. Itu perpisahannya kayak enggak banget untuk sekelas legenda bola ya. Enggak cuma legenda Barcelona, menurutku ini legenda sepak bola dunia ya. Iya, benar. Perpisahan cuma kayak konferensi pers, ngerti gak sih? Iya. Bahkan ini pemain dari Amerika siapa namanya? Siapa itu? Itulah pokoknya datang pakai baju basket. Oh yang iya itu kayak enggak banget sih menurutku. Karena teman-temannya diundang itu nggak dikasih tahu kalau itu perpisahannya Messi kan. Jadi mereka tuh datang kayak main aja kayak. Nggak kaget kayaknya. Kayak kurang proper sih untuk perpisahan sekelas legenda. Harusnya lebih grande, maksudnya lebih inilah menghargai ya. Iya. Pindah ke PSG serius sih. Mana di era itu kalau nggak salah Liga Spanyol juga nggak disiarin secara legal kan? Enggak. Di TV manapun nggak nyiarin, di OTT juga enggak. Iya. Jadi makanya yang ada Innobar, kita yang ada Innobar tuh susah nyari tempat kan. Yang dapat hak siar. Kita kan kalau nobar harus lisensi dari tempatnya. Kalau enggak nanti kan kejadian-kejadian yang kayak ini kan. Bisa karena ilegal kan, bisa ditutup juga. Tapi itu memang masa kelamnya Barcelona sih. Benar-benar nggak nonton bola sih, tapi emang iya sih nggak nonton bola. Mana pemainnya strikernya Martin Braithwaite. Makanya itu. Itu periode kelamnya Barcelona. Tapi masa kelam itu disembuhkan oleh
Xavi datang kan? Iya, Xavi datang. Awal-awal tuh Xavi tuh masih bagus tuh. Ansu Fati tuh bagus loh awalnya, Mas. Dembele bisa kembali on fire. Iya, benar, Terus tapi meskipun Xavi prestasinya biasa aja, tapi sebagai fans Barcelona kita respectnya tinggi banget karena dia mengorbitkan Pau Kubarsi. Iya benar. Oh iya lah Mas ya, kepake semua lah. Lamine Yamal. Iya benar. Terus dia yang beli Rafinha. Beli Lewandowski. Iya jadi sih. era perbaikannya Barcelona ya di Xavi Hernandez. Iya. Fondasi timnya yang sukses sekarang ini ya Xavi Hernandez. Tapi memang dia berbesar hati, dia tahu bahwa dia nggak bisa maju lagi kalau bareng Barca. Dia mengundurkan diri kan. Iya benar. Jadi menunjukkan si Flick dan the rest is history. Iya benar. Ngacangin Madrid 2 musim tanpa gelar itu kayak prestasi tertinggi. Dan belum pernah ya Madrid 2 musim sama ini. Belum pernah. Iya baru kali ini ya. Ini sih. Siap El Clasico selalu dikalahin terus kan. Iya dikalahin terus loh. Kecuali kalah waktu bulan Oktober itu 2-1. Oh iya. Tapi kan itu nggak berarti kan itu, apa-apa. Iya. Akhirnya kan Barcelona yang mengangkat piala. Emang sih Hansi Flick ini menurutku harus dipertahankan. Iya. Kan dengan skuad apa adanya bisa menang. Kayaknya dia cocok juga sih sama pemain kalau dilihat jadinya. Dia bisa deket sama pemain kan. Iya. Terutama sama pemain muda kan. Pemain sama muda. bocil-bocil ini kayak dihormati banget. Iya benar. Pendekatannya oke sih. Tapi menurutmu Barcelona musim ini yang perlu diperbaiki, ditambal di sisi sebelah mananya? Kalau tengah udah sih, back sih sebenarnya. Ya, back striker. Kalau kanan sayap kan ada Yamal ada lah gitu. Tengah kan ada Pedri. Iya. Backnya nih siapa ya? Iya kan. Semenjak Kubar sih oke, tapi tandemnya ini jelek terus lah. Araujo. Duh please dah. Makanya. Bercanda terus. Atau ini siapa namanya yang pemain sayap pemain kiri di tengah? Siapa namanya? Aku lupa lagi. Yang ini back kiri tapi sering main tengah sekarang dan main bagus. Balde. Siapa sih? Bukan. Pelapisnya Balde. Eric. Selain Eric Garcia. Lupa. Yang julukannya Maldini sekarang. Siapa sebentar aku lupa. Itu namanya dia kan awalnya back kiri kan. Iya. Dia jelek banget. Gerard Martin. Oh Gerard Martin. Ya, tapi dia bagus loh kemarin. Kemarin jadi bagus tapi masih belum kelas dunia. Tapi kemarin lumayan bagus kan. Tapi kayaknya dia lumayan bagus. Aneh sih itu pemain back kiri. Itu kan sama kayak Ferran Torres kan. Statusnya pemain angin-anginan. Benar sih, itu benerin. Tapi pas lawan Inter Milan tuh bagus banget, tiba-tiba menjelma jadi 2 assist kan. Benar. Tapi akhirnya, tapi kadang pas bagus, pas jelek banget. Iya. Tapi kemarin tandem sama Kubarsi oke ya? Iya. Tapi balik lagi ngomongin Indo Barca gimana sekarang regenerasinya? Anak-anak adik-adik kita masih banyak gak yang gabung Indo Barca? Kan kebanyakan anak-anak zaman sekarang kalau nggak PSG ya kan? Iya. Gimana? Masih ada sih masih kan banyak yang sekarang gabung. malah pengurusnya tuh rata-rata masih anak kuliah kan. Iya jadi ya tapi sebenarnya kan nanti 2027 ada pergantian pengurus lagi nih. Nah ini kita masih cari-cari. Nah biasanya kan kita nyari-nyari dari event-event kalau ada nobar. Atau enggak futsal gitu kan kita nyari narik-narik orang tuh dari situ. Kayak mau jadi ini enggak pengurus. Tapi kegiatannya ramai terus ya. Selain nobar apa aja di Indo Barca? Kita kan ada rutinnya biasa setiap hari Jumat tuh futsal tapi belum diadain lagi. Terus kita kan ada bansos kan tiap tahun itu biasanya bakti Oh iya? Iya. Kita ke panti asuhan terus tiap tahun tuh. Sekali setahun gitu. Itu dari donasi anggota? Iya dari kita kan open donasi gitu kan. Nah banyak tuh biasanya. Jadi kita ini. Jadi selain all about bola tapi juga ada sosialnya. Iya benar ya. Oke. Dan kalau misalnya pengen gabung ke Indo Barca gimana sih caranya? Langsung aja daftar atau ada syarat ketentuan berlaku? Biasanya kan ada kan di bio IG kami kan ada kan kayak ada beberapa nomor. Kalau mau nanya tentang nobar ada divisi event, kalau mau nanya tentang futsal ada divisi sport, kalau mau nanya tentang kayak member-member kan ada ini divisinya sendiri. Iya. Kalau kamu divisi apa? Kalau saya bendahara sekarang. Bendahara. Iya. Dulu divisi event ngurusin nobar, sekarang bendahara. Ngurusin duit aja. Iya. Tapi total anggota Indo Barca yang terdaftar berapa sekarang? Sekarang membernya tuh 206 yang member ya. 260-an. Kalau non membernya tuh malah lebih banyak, 300-an lah. Wow. Iya. Kalau keuntungan jadi member apa tuh?
Kalau member kan misalnya kamu dapat komisi. Iya, dapat potongan lah kalau dia nobar atau futsal gitu ya. Iya. Terus kalau lebih diprioritaskan kalau misalnya kita ada fun futsal atau fun mini soccer itu kan di share dulu kan di grup itu ada yang mau ikut, kalau nggak ada yang ikut baru kita lempar ke non member. Dan yang selalu dari Indobarca ini di Indonesia hampir tiap kota ada komunitasnya ya? Iya, benar. Ya kan? Soalnya kita benar-benar resmi gitu kan, kayak dari Barcelonanya. Oh, itu sudah resmi, iya, legal. Udah resmi, iya. Yang kita kan ada kayak presiden kan. Iya. Presiden, ada divisi legalnya, ada sekjennya, ada bendahara. Itu tuh mereka tuh di pusat tuh di Jakarta lah pusatnya gitu. Iya. Berarti itu sudah resmi diakui sama Barcelona di pusat. Iya. Wow, itu gimana akhirnya bisa dinotis dan resmi dari Barcelona? Apakah mereka yang ini udah gede terus diajak atau kita ngajuin atau gimana tuh? Tahu ceritanya nggak? Enggak sih, kayaknya dulu tuh kan udah lama banget udah lama sih. Ya? Iya. Kayaknya antara emang diajuin kan dan dulu kan sempat Indonesia nih di notis di sana kalau salah satu culer terbesar tuh di sini gitu. Iya, banyak banget ya. Iya, jadinya ya itu diresmikan mungkin ya atau enggak, dulu udah lama banget sih. Oke. Berarti wow, bangga juga ya. Udah resmi. Tadi ada Jogja United itu juga udah resmi dari MU. Semuanya udah resmi deh kayaknya. Mas Madrid juga resmi. Oh ya? Iya. Rata-rata yang di luar tuh udah resmi. Kan kecuali mungkin yang baru-baru kali ya. Iya. Wow, keren juga ya. Oke, kita ngomongin Piala Dunia dikit ya. Ini masih ada Piala Dunia. Iya. Karena kan dirimu dukung Argentina dan juga Spanyol. Iya. Kita sama karena pemain fans Barcelona selalu dukung dua itu. Gimana Piala Dunia? Sebenarnya senang, tapi jujur ada sedihnya. Lihat Messi gitu ya? Iya. Aduh, lihat Messi nangis tuh kayak aduh. Mana lihat postingannya dia posting sendiri yang kayak mata berkaca-kaca. Dia kalau Argentina kalah posting sendiri dirinya sendiri, tapi kalau Argentina menang posting rame-rame. Itu kok ada orang sebaik itu disakiti? Iya. Kayak tapi Spanyol emang bagus sih mainnya. Tapi Argentina nggak ini ya, kayak kurang ya, tapi kayak nggak biasanya lah. Nggak kayak biasanya sih. Nggak kayak biasanya sih. Percaya nggak sama konspirasi yang lagi rame? Katanya ada something dengan timnas Argentina di final. Sebenarnya percaya nggak percaya, kalau nggak percayanya belum tentu ya somethingnya apa, tapi percayanya ada something sih, soalnya cara mainnya kayak beda banget sih, apalagi itu final kan. Final. Masa mainnya kayak gitu. Dan kalau main mungkin memang karena Spanyol terlalu OP, tapi dilihat dari ini cocokologi ya. Iya. Dari banyak fans yang cerita bahwa dari speech-nya Messi sebelum pertandingan aja nggak kayak biasanya. Biasanya kan dia kayak membara-bara, berapi-api, terus bercerita kita sudah 30 hari bersama, kita melupakan meninggalkan keluarga untuk bersama, ini sudah jadi keluarga, ayo kita bawa pulang prestasi gitu. Tapi di final ini bilangnya udah lupain semua yang tadi terjadi, kita fokus ke bola, lupain, selalu bilang lupain. Makanya itu kayak ada apa sih Mes gitu kan. Iya. Dan salah satu tim paling keluar ke stadion paling keren kan Argentina kan. Tapi di final enggak loh, kayak kepalanya tertunduk kayak lesu semua. Entah mentalnya udah down dulu atau gimana, dan latihannya Messi nendang keluarga semua. Iya benar-benar. Kayaknya emang ada something sih. Mungkin Messi masuk angin kali ya. Aduh, sebelumnya dia bagus banget lagi. Kan? Bagus banget. Terus keluarganya Messi juga katanya nggak datang ke stadion. Iya, itu udah aneh sih. Masa final terus keluarga nggak datang? Sekelas Messi ya. Sekelas Messi lagi. Final nggak datang. Terus pergantiannya Scaloni juga cukup. Iya. Bukan Scaloni biasanya. Kayak aduh ya. Kayak acak-acakan nggak sih? Itu sih ya, ini mungkin subjektif dari kita, cuma memang dari cocokologi memang ada mungkin kurang, iya sih, entah salah strategi atau mungkin ada konflik internal sebelum final, bisa jadi berantem Paredes sama siapa gitu kan. Ruang ganti kan kita nggak tahu kan ruang ganti mereka kayak gimana. Tapi 2030 kayaknya Messi masih bisa main nggak kalau dari dirimu sebagai fans masih? Aduh, sebenarnya bisa aja kalau Messi ya. Kalau Messi ya bisa, dia mau bisa, soalnya dia memang jago sih. Dia umur segitu aja udah masih bagus banget. Padahal kita terakhir ketemu, kita ngobrol di acara kita lain, kita ngomong Messi masuk ke squad aja udah seneng ya. Iya, ini kan? sampai final loh. Sampai final jadi top skor. Iya. Terus dia top assist. Iya. Kemudian kita dia jadi pokoknya bahkan statistiknya
sepanjang sejarahnya Messi ini statistik ini terbaiknya. Ini yang bagus, iya. Dari 2022 malahan bagusan ini. Lebih banyak gol, lebih banyak dribbling, lebih banyak duel sukses kayak. Ini orang tua kok gacor banget di usia yang sudah tidak lagi senja. Dia kayaknya makin berumur makin bagus deh. Jadi kayak optimis ya 2030 meskipun kita nggak berharap banyak, tapi kayaknya setidaknya untuk jadi abang-abangan gitu masih oke lah ya. Abang-abangan respect kata ini. Setidaknya untuk jadi inilah penyemangat untuk anak-anak mudanya masih oke lah ya. Oke, udah. Dan sekali lagi thank you banget Ike udah main ke podcastnya SSB, podcast UMKM ini. Sukses terus buat Indo Barca Jogja. Kapan-kapan kalau nobar aku mau ikut deh. Karena saya sudah punya jersey Indo Barca. Beli guys. Ini lagi open PO juga ya? Iya. Boleh promosi kalau mau beli di mana, harganya berapa, boleh deh spesial. Belinya sebenarnya ini dari pusat ya, Indo Barca Store. Oke. Nah nanti buka aja IG-nya, nanti langsung ini aja WA ke nomor yang tertera di bio. Dan sekarang lagi open PO juga kan Indo Barca Jogja kan? Ini ready stock jadi terbatas sih. Tapi banyak kok jersey yang lain. Kalau pusat kan open PO terus mereka. Tapi Indo Barca Jogja lagi open PO kan? Aku lihat. Iya, Indo Barca Nah itu Jogja. boleh dipromosiin tuh. Nah jangan lupa guys, mampir ke IG Indo Barca Jogja. Terus bisa DM langsung atau chat nomor WA-nya. Jersinya bagus, bisa dipakai buat ini kualitasnya nggak main-main guys. Gaya-gayaan, bisa buat pamer, apalagi Barcelona lagi oke, jadi dipakai keluar tuh nggak usah malu gitu. Iya nggak usah malu. Terakhir ada quotes atau kata-kata untuk Barcelona? Tolong Barca bisa lebih baik lagi lah. Sebenarnya apa ya? Udah bagus sih, udah baik sekarang. Tapi semoga kedepannya bisa lah UCL dikit ya. Ayo. Masa 5 terus. Bring back UCL. Gak nambah-nambah nih. Thank you, bye-bye.